Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Bapak Ibu jemaat sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa orang Kristen itu perlu pemurnian? Kenapa orang Kristen itu harus dimurnikan? Enggak hanya perlu ya, tapi harus. Karena begini, pemurnian itulah yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, karakter kita diasah, pemikiran kita dipertajam, hati kita dikuduskan, dan lebih daripada itu, kita menjadi makin mirip dengan Kristus Yesus. Satu hal yang sangat menarik adalah Yesus mengajarkan kepada kita, jadi orang Kristen itu jangan takut dimurnikan. Cara Tuhan memurnikan kita itu macam-macam. Bisa lewat konflik, bisa lewat permasalahan di pekerjaan, bisa lewat kekhawatiran, bisa lewat penyakit. Segala macam hal itu sebenarnya bisa diberikan kepada kita untuk memurnikan kita.
Jumat Agung dan Paskah sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa Kristus Yesus mati di kayu salib dan bangkit bukan hanya sekedar menebus dosa kita, tapi juga agar kita menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru itu sebenarnya dimurnikan. Saya teringat salah satu peristiwa yang tercatat di Alkitab. Waktu Yesus menggunakan kalimat yang sangat menarik. Dikatakan di Markus 9 di ayat 49, dikatakan seperti ini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Satu kalimat yang sangat menarik di situ dikatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Saya nggak mau cerita panjang kali lebar garam apa, api apa, tetapi saya akan fokus pada satu hal, yaitu api itu digunakan pada masa itu untuk pemurnian logam dan sebagainya. Sama juga dengan garam, digunakan untuk pemurnian. Jadi apa artinya waktu dikatakan digarami dengan api? Artinya kita akan dimurnikan dan dimurnikan dan dimurnikan terus. Momen-momen yang berat seperti sekarang ini adalah momen di mana kita akan terus dimurnikan oleh Tuhan. Banyak khawatir, hati-hati, berarti mungkin kita nggak terlalu bersandar sama Tuhan. Jadi egois, hati-hati, mungkin selama ini tanpa sadar kita hanya bisa memuji Tuhan kalau keadaan baik-baik saja. Kalau enggak kita jadi sebenarnya memperhatikan diri kita. Jadi gampang marah, hati-hati. Jadi mungkin selama ini kita kelihatan sabar karena nggak terlalu banyak masalah. Jadi sebenarnya setiap peristiwa dalam hidup kita bisa kita gunakan sebagai ajang untuk kita dimurnikan di hadapan Tuhan dan manusia. Semoga ini bisa membantu kita, Tuhan memberkati.